Nurul Alvini, 49 tahun ibunda Fitria Almunirah Hafidlah, yakni ibu hamil di Pasuruan yang tewas digorak mertuanya. Khoiri berupaya tetap tegar meratapi takdir nahas sang anak sulung dari tiga bersaudara itu. Saat ditemui di kediamannya di Perum Sinar Amerta Medayu Selatan, Medokan Ayu, Surabaya pada Rabu 1 November siang, tampak kantung mata ibu korban tebal lantaran tak tidur semalaman. Ibu korban Almunirah Hafidullah itu turut membeberkan percakapan terakhir beberapa jam sebelum anaknya meninggal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya, yakni Luhur Pambudi. Silakan Luhur untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi warga Jawa Timur kemarin digegerkan dengan insiden sadis, yakni seorang wanita Fitri Almuniro Hafidoh berusia 23 tahun, ibu asal Surabaya yang sedang hamil 7 bulan. Untuk anak pertamanya itu menemui ajalnya setelah digorok pakai pisau dapur oleh mertuanya sendiri yang bernama Khoiri, 53 tahun, di Kabupaten Pasuruan. Jadi tersangka Khoiri ini merupakan mertua dari korban atau orang tua dari ayah kandung dari suami korban yang bernama Sueb, 31 tahun. Jadi pasca kejadian, jenazah sempat dibawa ke kamar mayat RS Bayangkara setempat untuk dilakukan otopsi, namun ternyata pihak keluarga sempat menyampaikan informasi bahwasanya tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena pihak keluarga merasa sudah legawa dengan penyebab tewasnya korban yang disebabkan oleh tikaman, luka sobek akibat tikaman senjata tajam berupa pisau dapur itu pada bagian leher korban. Dan oleh karena itu jenazah korban kemarin langsung dikebumikan sekitar pukul 03.30 atau dini hari pada hari Rabu kemarin. Jadi sosok Fitria ini merupakan anak sulung dari tiga bersaudara yang tinggal di sebuah perumahan di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Jadi korban ini masih berusia 23 tahun dan informasinya ternyata korban ini masih menempuh semester 1 kuliah jurusan akuntansi di kampus terbuka Universitas Airlangga. Dan kami kemarin sempat menemui keluarga korban dan ternyata memang masih sudah tiba dari setelah berkunjung di Pasuruan untuk melihat uh, kasus dan mengikuti prosesi pemakaman. Dan kemarin kami sempat menemui keluarga korban dan kami sempat bertemu dengan ibunda korban yang bernama Nurul Afini, yang juga ternyata beliau ini merupakan kepala sekolah sebuah sekolah swasta, SMP swasta di kota Surabaya, dan mengaku ternyata Nurul Afini, ibunda korban ini, sempat bercakap-cakap dengan anaknya itu melalui video call WA mulai dari pukul 13.00 hingga pukul 14.45 di hari kejadian itu. Dan sepanjang percakapan yang berlangsung hampir 2 jam itu ternyata Nurul Afini menyampaikan anaknya itu sempat bercerita ingin bercerita berbagai macam hal ya. Jadi terkait kegiatan selama di rumah, kemudian keadaan uh, dari kedua belah pihak selama ini, dan juga bersendau gurau sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya. Kemudian kemarin Nurul Afini mengungkapkan bahwasanya anaknya itu sempat ingin bercerita untuk ingin menjual sebuah TV yang ada di dalam rumahnya itu, yang nanti akan digunakan untuk membeli sepeda motor yang nanti dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga dari Fitria ini, korban ini, dengan suaminya. Dan sepanjang proses mengobrol selama 2 jam itu ternyata Nurul Afini mengungkapkan ternyata anaknya itu selalu menyampaikan permohonan maaf kalau selama ini masih saja merepotkan sang ibu. Dan Nurul Afini juga mengaku sering mendengar permintaan maaf itu dari sang anak pada kesempatan untuk bertelepon pada beberapa hari sebelumnya atau dalam kurun waktu 1 bulan sebelum kejadian. Dan Nurul Afini kemarin juga tidak terlalu semacam memahami maksud dari perkara permintaan maaf itu ditujukan untuk perkara apa. Namun saat terjadi kejadian naas itu yang membuat akhirnya sang anak meninggal, Nurul akhirnya menyadari bahwa memang permintaan maaf yang begitu kerap kali disampaikan oleh sang anak itu setiap kali bertelepon melalui video call ataupun sambungan seluler itu ternyata merupakan firasat atau petanda lain yang menandai si anaknya ini akan berpulang. Dan kemarin Nurul Afini juga menduga bahasanya anaknya itu dihabisi oleh bisanya atau mertua
dari si anaknya ini tak lama setelah menutup sambungan telepon video call. Jadi insiden itu diperkirakan insiden naas itu terjadi sekitar pukul 15.00 atau sekitar pukul 15.30. Dan temuan lain berdasarkan keterangan dari Nurul Afini kemarin yang mengaku sempat bertemu sang anak. Jadi sempat ada pertemuan dengan sang anak sebelum meninggal pada seminggu yang lalu, pada hari Minggu. Jadi Nurul Afini ini sempat berkunjung ke rumah sang anak di Pasuruan itu, di TKP kejadian, untuk menengok kondisi sang anak yang memang saat itu sudah dalam keadaan hamil, masuk pada usia kandungan ke 6 bulan menjelang ke 7 bulan. Dan memang dalam pertemuan pada pekan lalu itu Nurul mengaku memang sempat terlibat percakapan atau obrolan serius terhadap menantunya, yakni si Soeb ya, dari suami dari sang anak ini, yang obrolannya itu sedikit terkesan untuk menimbulkan nada tinggi atau terkesan sedikit marah ya. Bahasanya si Nurul Afini ini cukup menyayangkan pada si sosok suami dari anaknya ini, menantunya ini, yang tidak kunjung bekerja karena beberapa bulan terakhir ini dalam keadaan menganggur. Dan si Nurul Afini ini, mertuanya ini kecewa terhadap Sueb karena sudah menikahi anaknya, dan saat ini anaknya sedang dalam keadaan hamil, namun si suami masih belum dapat pekerjaan. Dan Nurul Afini kemarin juga menyampaikan bahwasanya memang ada permasalahan ekonomi yang menggelayuti dari keluarga kecil dari anaknya ini, yang ternyata memang sempat disiasati oleh Fitri atau korban ini untuk karena kondisi si suami tidak bekerja, masih mencari pekerjaan saat itu. Dari si Fitria ini, korban ini sempat mensiasati dengan membuka usaha kecil-kecilan, yakni membuka usaha jualan pentol yang berlokasi di teras rumah uh, yang mereka tinggali ini selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Dan informasi yang kami himpun juga, ternyata Nurul kemarin menyampaikan pada hari kejadian itu, pada hari Selasa kemarin, di hari naas tersebut, dan di Selasa sempat ternyata memang sempat menghadiri undangan interview kerja. Dan biasanya ketika Sueb menghadiri sebuah interview pekerjaan atau bepergian untuk ke sebuah kantor yang mengagendakan dirinya untuk diinterview, uh, anaknya itu atau si istrinya ini akan mengikuti atau ikut pada suaminya ini, dan nanti ketika suaminya interview di dalam kantor, maka si istrinya ini akan dititipkan di rumah kerabatnya yang dekat, yang rumahnya dekat dengan kantor tempat Sueb interview. Dan pada hari Selasa kemarin, interview yang dijalani oleh Sueb itu, hasilnya ternyata si Sueb ini akhirnya diterima sebagai karyawan di kantor tersebut. Namun kabar gembira tersebut ketika hendak disampaikan kepada sang istri, Sueb malah mendapati kondisi memilukan di dalam rumahnya, mendapati sang istri malah tewas dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Dan mengenai motif, kami kemarin sempat mengkonfirmasi kepada Nurul Afini selaku ibu korban, bahwasanya memang pihaknya sempat mengetahui berkelebatannya informasi mengenai motif dari si pelaku atau bisanya ini menghabisi anaknya, yang sempat ada motif ini ya, melakukan perbuatan upaya untuk kekerasan seksual. Ternyata Nurul Afini kemarin menegaskan dirinya tidak mengetahui apapun bentuk motif yang dilakukan oleh yang melatar belakangi si besanya itu menghabisi nyawa anaknya. Dan karena untuk motif yang sempat berkelebatan tersebut, Nurul Afini cenderung untuk menyaksikan hal itu, karena memang sosok Khoiri ini setiap bertemu secara sosial memang terbilang baik, ramah, dan cukup gerabiak, dalam bahasa Jawa Timurannya cukup ramah ya. Artinya memang setiap berkunjung, Afini selalu keluarga besarnya itu ketika berkunjung ke Pasuruan, ke rumah Khoiri, memang selalu disambut dengan baik dan disambut dengan hal yang sangat positif. Dan ketika kembali pulang pun Afini juga menyampaikan kalau dirinya selalu diberi semacam perbekalan buah tangan ya, atau oleh-oleh yang bisa dibawa Afini dari Pasuruan hingga kembali ke Surabaya. Dan Nurul Afini menegaskan mengenai motif dari perbuatan besarnya itu nekat menghabisi nyawa anaknya itu,
dia tidak mengetahui dan lebih memasrahkan semuanya mekanisme penyelidikan dan penyidikan untuk mengusut tuntas kasus ini kepada pihak kepolisian. Dalam ini adalah Polsek setempat dan juga pihak Satreskrim Polres Pasuruan. Dan Nurul Ain Afini kemarin juga menyampaikan dia menginginkan bahasanya tersangka atau pelaku dapat dihukum seadil-adilnya dan keadilan bagi anaknya dapat bisa diwujudkan secara maksimal. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama ibunda korban yakni Nurul Afini. Berikut untuk tayangannya. Kok teganya sama-sama calon cucu nomor pertama. Motifnya apa? Apa mau menodai anakku? Itu. Saya cuma minta keadilan aja. Kok pegang perut? Jadi posisinya kemarin itu kalau saya masih PC-an sama saya, habis PC-an sama saya, Mbak, Ibu perutnya sakit, lambungnya itu kumat. Akan Ibu ya sudah sembuh nanti kan. Itu udah bisa mencari waktu untuk tingkepan kamu 7 bulanan kamu. Oh iya, yes, doakan Ibu dan doakan Ibu bisa umroh tahun depan sama ayah. Soalnya yang dapat jatah kan saya saja. Terus akhirnya nah saya ya Bu doano ya punya rezeki. Tapi nanti aku doakan juga ya. Setelah itu Bu, dia bilang, Bu aku mau jual TV. Buat apa? Buat beli sepeda jelek-jelek. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.